Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan keadaan penuh sukacita. Amin. Puji nama Tuhan. Kita kembali Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya berikan judul Tubuh dan Darah Kristus. Ya, sebelumnya saya persilahkan buat anak-anak muda untuk mengikuti ibadah di belakang Bapak Ibu Saudara, ya kan? Buat setiap kita yang lain, mari kita juga berfokus pada firman Tuhan. Karena sebentar lagi Bapak Ibu Saudara, setelah firman Tuhan kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Ya, kenapa kita melakukan hal ini? Ya, melakukan perjamuan kudus Bapak Ibu Saudara, kalau istilah sederhananya. Perjamuan kudus bukan hanya sekedar ritual, ya kan, kekristenan semata Bapak Ibu Saudara. Ada bahkan gereja yang melakukannya hampir tiap minggu. Bapak Ibu Saudara, kita melakukannya sebulan sekali. Biasanya minggu pertama, tapi khusus hari ini digeser minggu kedua Bapak Ibu Saudara. Karena minggu yang lalu masih banyak yang libur. Ya kan, saya pengen menyampaikan firman Tuhan ini supaya semakin banyak saudara yang mengerti akan makna sesungguhnya. Kenapa sih kita harus bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus ini Bapak Ibu Saudara. Ingatlah Bapak Ibu Saudara bahwa perjamuan kudus atau tubuh dan darah Kristus ini bukan sekedar simbol. Ya Bapak Ibu Saudara, tentu saja ini sebuah perlambangan. Ya, kalau agama lain mengatakan ya kan ini adalah tubuh dan darah Kristus beneran. Jadi ketika didoain ya kan si roti yang kita makan itu berubah jadi tubuh, ya kan anggur yang kita minum itu berubah jadi darah Yesus. Ya Bapak Ibu Saudara, tapi di dalam kekristenan tidak mengimani demikian. Ya kan tubuh dan darah Kristus tentunya ya kan kita ya kan yang kita nikmati setiap bulan itu adalah sebuah perlambangan semata. Enggak tiba-tiba si roti itu tiba-tiba jadi daging ya Bapak Ibu Saudara, atau si anggur itu tiba-tiba jadi darah. Walaupun ada kepercayaan yang demikian, tetapi sebagai orang Kristen kita tidak mengimani demikian. Tetapi Bapak Ibu Saudara, walaupun cuma sebuah perlambangan, ya Bapak Ibu Saudara, ada lambang yang penting yang harus kita ingat. Yaitu Bapak Ibu Saudara ketika kita makan roti dan anggur sebentar Bapak Ibu Saudara. Yang paling utama mengingatkan kita kepada satu peristiwa penting di dalam sejarah kehidupan manusia. Yaitu apa Bapak Ibu Saudara? Pengorbanan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, bisa bantu ditampilkan? Oh iya, sudah tampil ya. Tubuh dan darah Kristus, saya tulis, perjamuan kudus bukan sekedar simbol Bapak Ibu Saudara, tetapi adalah peristiwa penting. Kita mengingat pengorbanan Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat lebih dalam lagi. Apa maksudnya ya kan makna atau apa makna daripada tubuh dan darah Kristus. Yang pertama kita akan lihat di dalam kitab Yesaya pasal 53. Kita akan lihat bersama Bapak Ibu Saudara kitab Yesaya pasal 53 ayatnya yang kelima. Ya, saya bersyukur makin banyak saudara yang bawa Alkitab. Bapak Ibu Saudara, saya harap minggu depan ya kan saudara yang belum bawa Alkitab, saudara bawa Alkitabnya ya. Dalam Yesaya pasal 53 ayatnya yang kelima, saya akan bacakan pelan-pelan buat saudara. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kitab Yesaya adalah kitab nubuatan, bicara tentang apa yang akan dilakukan oleh Mesias. Dan tentu saja Bapak Ibu Saudara dalam perjanjian baru dan hari ini khususnya kita percaya nubuatan itu sudah dilakukan. Dilakukan oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Jadi ketika kita Bapak Ibu bisa bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, apa yang kita peringati? Firman Tuhan sekali lagi dikatakan, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu Saudara. Kata tertikam di sini, yang bahasa aslinya adalah dia terluka parah.
Bapak Ibu Saudara, luka apa yang paling parah yang pernah saudara alami? Ya kan luka sakit hati. Ya, tentu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus punya alasan untuk jauh sakit hati Bapak Ibu Saudara terhadap kita. Ya, Dia yang menciptakan kita, Dia yang mengasihi kita, tetapi kita juga yang mengkhianati Dia. Ya kan secara tubuh Bapak Ibu Saudara, ya kan kalau kita lihat, ya kan film tentang Tuhan Yesus, The Passion menunjukkan bahwa, ya kan bayangkan, ya kan pemeran Tuhan Yesus aja, ya kan sampai dia merasa Bapak Ibu Saudara, ya kan begitu mengerikan apa yang dialami oleh Tuhan. Padahal apa yang kita tonton di film The Passion itu, ya kan sebetulnya yang terjadi lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita ingat ya nonton film itu betapa sedihnya, betapa mengerikannya apa yang terjadi ya kan atas tubuh Tuhan Yesus. Terluka sangat parah. Kalau saudara ingat bagaimana cambuknya itu bukan hanya sekedar cambuk, tapi ada duri-duri ya kan di ujung cambuk tersebut. Sehingga ketika cambuk itu menempel ke kulit Bapak Ibu Saudara, ya kan duri tersebut mencabik, menarik Bapak Ibu Saudara daripada tubuh Tuhan Yesus. Ya, ini yang Tuhan alami. Dan pesan ini yang Tuhan ingin supaya setiap kita ingat selalu Bapak Ibu Saudara. Dia itu terluka parah. Dikatakan juga dia diremukan. Kata diremukan itu dalam bahasa aslinya daka, artinya dihancurkan total. Betul-betul hancur Bapak Ibu Saudara secara tubuh. Betul-betul mengerikan Bapak Ibu Saudara apa yang ya kan Yesus alami. Bahkan firman Tuhan katakan saking mengerikan, orang yang ngelihatnya aja saat itu ya akan merasa sakit. Ya, padahal nggak ngalami, hanya baru ngelihat udah ngerasa sakitnya. Apalagi yang betul-betul ngalami Tuhan Yesus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya ya, Tuhan mau melakukan itu. Dia mau tertikam, dia mau terluka parah, dia dihancurkan total Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Firman Tuhan katakan supaya mendatangkan keselamatan bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, ini bukti kasih daripada Tuhan kita. Tubuhnya dilukai supaya kita dipulihkan. Kita mungkin merasa diri kita nggak sakit, kita nggak disalibkan Bapak Ibu Saudara. Tetapi sesungguhnya hidup kita ini sudah hancur. Karena apa? Karena dosa. Ya Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan Yesus mau memilih jalan yang sukar. Tuhan bisa aja memilih ya kan jalan yang berbeda. Saudara masih ingat kisah tentang Nabi Nuh? Ingat ya, bagaimana ya kan Tuhan melihat orang-orang dunia saat itu hidup penuh dengan dosa. Dan apa yang Tuhan lakukan? Tuhan suruh Nabi Nuh ya kan untuk membangun bahtera, karena Tuhan akan mendatangkan air bah yang membuat orang di dunia mati. Apakah Tuhan bisa memilih melakukan hal yang sama? Bisa. Dia melihat hidup kita sekarang ini semakin jauh daripada Tuhan, semakin penuh dengan dosa. Ya kan, Tuhan bisa datangkan air bah, Tuhan bisa datangkan malapetaka. Tetapi Tuhan memilih untuk tidak melakukan demikian. Karena apa? Karena dia sudah berjanji. Kepada Nabi Nuh dia berjanji tidak akan melakukan hal demikian lagi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dosa tetaplah dosa. Tetap harus ada hukumannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, karena kasih Tuhan kepada saya dan saudara, ya bukan berarti hukumannya tiba-tiba jadi nggak ada. Ya kan, kalau hukuman ditiadakan, itu berarti Tuhan itu ya akan melanggar peraturannya sendiri. Ya, ada banyak oknum-oknum ya kan Bapak Ibu Saudara, aparat yang melanggar aturannya sendiri. Yaitu namanya kolusi, nepotisme. Mentang-mentang dia yang buat aturan, dia sendiri yang melanggar. Nah Tuhan Yesus nggak bisa.
Tuhan Yesus itu konsekuen dengan aturan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara berpikir, oh sekarang Tuhan itu maha kasih, betul. Tetapi ingat juga, Tuhan yang sangat pegang peraturan. Ya, jadi setiap peraturan yang dilanggar pasti ada konsekuensinya. Tetapi karena Tuhan Yesus mengasihi kita, Dia memilih supaya ya kan konsekuensi yang harusnya saya dan saudara terima, Dia yang menjalankannya. Ya, Max Lucado, seorang hamba Tuhan dan penulis buku mengatakan, he choose the nail. Dia memilih paku. Ya, artinya dia memilih penderitaan. Dia bisa saja memilih Bapak Ibu Saudara, tinggal dari sorga dia perintahkan lagi nabi yang baru. Ayo turunkan air bah. Ayo turunkan gempa bumi. Ayo turunkan ya kan gunung Merapi Bapak Ibu Saudara pecah. Ya tinggal dia buat ulang lagi manusia lagi. Tetapi dia memilih paku. Dia memilih penderitaan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih ingat ketika anak-anak kita masih kecil, anak kita sakit, ya nangis-nangis, menderita, ya kan kita sebagai orang tua, ya kan kalau kita bingung, kadang kita juga ikut sedih, dan bukan hanya ikut sedih, ya kan kita kalau bisa milih, ya kan sakit anak kita itu pindah ke kita aja, betul nggak? Ya, kalau bisa seperti itu. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara? Tuhan bisa melakukan hal seperti itu. Masalahnya kita nggak sadar kita sedang menderita dalam dosa. Tapi Tuhan kita tahu. Tuhan kita sebagai Bapa tahu kita akan berujung kepada kematian, kepada penderitaan. Ya, kalau kita cuma bisa berandai-andai, sakit anak kita dipindahin ke kita. Tapi Tuhan bisa melakukan hal tersebut. Ya apa? Ya Dia lakukan. Harusnya kita yang menderita dialihkan ke tubuhnya. Tubuhnya yang menderita, Dia mati di kayu salib dengan penderitaan yang sangat. Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu mari kita mau menghargai ketika saudara bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, bukan hanya sekedar simbol orang Kristen, bukan hanya sekedar kebiasaan setiap bulan. Saudara harus mengerti bahwa ketika tubuh dan darah itu masuk di dalam tubuh kita, ada tubuh yang dilukai supaya kita dipulihkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, perhatikan firman Tuhan katakan, dia tertikam pertama oleh karena pemberontakan kita. Ya, yang kedua, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ada dua hal Bapak Ibu Saudara yang harus kita waspadai. Yang pertama pemberontakan, yang kedua kejahatan. Ketika kita belum mengenal Tuhan, belum menerima pengorbanan daripada Tuhan, kita tuh manusia yang hidup di dalam pemberontakan dan kejahatan. Nah, ketika kita terima tubuh Tuhan Yesus, dosa akibat pemberontakan dan dosa akibat kejahatan itu diampuni. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kita ke depannya kebal terhadap sifat memberontak dan sifat jahat. Ya, setiap kita ini termasuk saya hamba Tuhan, saudara kita semua masih harus waspada selama saudara hidup. Setiap kita harus waspada, setiap kita ini punya sifat memberontak dan punya sifat jahat. Ya, itulah pentingnya Bapak Ibu Saudara, kenapa setiap bulan kita bersekutu dan tubuh dan darah Kristus. Diingatkan. Bahkan sebetulnya firman Tuhan gak bilang harus sebulan sekali. Kalau firman Tuhan bilang, ya kan sesering mungkin. Ya kan, jadi perjamuan kudus itu sebetulnya sebisa mungkin sesering mungkin. Ya kan kalau kita bisa seminggu sekali, sebetulnya pengennya seminggu sekali Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi karena keterbatasan, ya udahlah sebulan sekali. Tapi paling enggak itu untuk mengingatkan kita, karena kita ini punya yang namanya kecenderungan melakukan dua hal ini. Memberontak
dan melakukan kejahatan. Makanya Bapak Ibu Saudara jangan heran kita lihat di berita di mana-mana banyak orang-orang khususnya artis-artis yang sekarang meninggalkan kekristenan. Betul Bapak Ibu Saudara? Iya. Coba kita lihat di dalam Matius pasal 24 Bapak Ibu Saudara. Kita lihat Matius pasal yang ke-24. Yang ke-8 saya akan membacakan. Matius 24 ayat yang ke-8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ayat 10. Dan banyak orang akan apa? Murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling benci. Ya kan ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi Tuhan tuh sudah kasih alarm ya sama setiap kita semua. Gak ada yang kebal terhadap dosa. Banyak pendeta-pendeta ya kan kita sekarang nggak zaman media sosial ini nggak bisa sembunyi-sembunyi. Saudara pasti melihat ya kan di YouTube, di Instagram, di TikTok pendeta-pendeta melakukan kejahatan, meninggalkan imannya. Ya kan ada juga saya kenal juga hamba Tuhan Bapak Ibu Saudara, dia meninggalkan imannya demi menikah ya kan sama orang ya kan yang di luar Tuhan. Bayangan itu pendeta. Bapak Ibu Saudara, dan banyak lagi bukan hanya pemberontakan, kejahatan. Bapak Ibu Saudara. Jadi kenapa kita penting bersekutu mengingat pengorbanan darah Tuhan? Seringkali yang kita ingat-ingat tuh apa? Penderitaan kita terus. Zaman sekarang susah Pak. Yang kita fokuskan susah. Menderita. Sakit akhirnya tubuh kita. Asam lambung, GERD dan lain sebagainya. Stres, frustasi. Ya karena yang apa? Yang kita fokuskan hanya penderitaan kita. Tahukah Bapak Ibu Saudara ketika kita melakukan hal itu. Kita sedang berdosa di hadapan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita menjadi orang yang egois. Seolah-olah penderitaan kita yang paling berat. Padahal penderitaan kita dibandingkan penderitaan Tuhan gak ada apa-apanya. Ya Bapak Ibu Saudara. Bahkan Bapak Ibu Saudara penderitaan yang Tuhan lakukan bukan karena ulah dia sendiri. Bukan karena kesalahan dia sendiri. Mungkin kekurangan kita sendiri sekarang ya kan persoalan kita sekarang ya gara-gara kita sendiri. Mungkin dalam keuangan kita nggak bijak, boros sebelumnya Bapak Ibu Saudara, apa aja ya kan kita beli, ya kan scroll, ya kan keranjang kuning, check out semua Bapak Ibu Saudara. Ngelihat tetangga, ngelihat saudara punya ini, kita gengsi ya kan, kita iri, kita beli. Ya kan ketika kita punya uang, ya kan kita rela habiskan bukannya untuk nabung, kesalahan kita sendiri. Tapi ketika ada penderitaan Bapak Ibu Saudara, lagi-lagi kita menyalahkan Tuhan. Mungkin saudara nggak berani ngomong menyalahkan Tuhan, tetapi dengan saudara nggak mau lagi berdoa sungguh-sungguh, nggak mau melayani, nggak mau ibadah sungguh-sungguh, saudara tuh sedang menyalahkan Tuhan. Padahal itu terjadi karena kesalahan kita sendiri. Jadi ingat ya Bapak Ibu Saudara, setiap kita masih punya kecenderungan dua hal, memberontak dan jahat. Memberontak Bapak Ibu Saudara, ya kan diperintahkan A, lakukan B. Itu kan sengaja. Ya Bapak Ibu Saudara, sengaja dengan sengaja melakukan memberontak. Ya kan kalau anak sekolah kita, ya kan hari Senin harusnya pakai baju merah putih katakanlah. Lupa. Ya kan pakai baju batik. Ya bisa lupa mamahnya, papahnya yang nyiapinnya. Tapi udah tahu besok tuh pakai baju pramuka. Gak mau, biarin. Saya mau tetap pakai baju merah putih. Itu sengaja artinya memberontak. Nah orang Kristen itu punya kecenderungan memberontaknya itu tinggi. Ya kan memberontak terhadap gereja, terhadap hamba Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, setiap kita harus ingat. Ya kan ada tubuh Tuhan Yesus yang dilukai, yang sudah dicurahkan buat setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya itu yang pertama. Tubuhnya dilukai agar kita dipulihkan. Yang kedua apa?
ya kan darahnya sudah dicurahkan untuk menghapus dosa kita. Kalau yang pertama tubuhnya dilukai supaya kita pulih. Yang kedua darahnya dicurahkan untuk menghapus dosa kita. Mari kita lihat Matius pasal yang ke-26. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-28. Saya bacakan buat kita. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan banyak orang untuk apa? Pengampunan dosa. Ya kan? Sebab inilah darahku, terjemahan aslinya, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan dengan sengaja. Nah, itu bahasa aslinya kayak gitu, pakai ekunomenon. Wah, kan ribet saudara ngomongnya kan, ya kan? Bahasa Ibraninya bilangnya ditumpahkan dengan sengaja bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya, kalau darah kita tercurah karena dosa kita sendiri sih wajar, betul nggak? Karena kita bandel sendiri. Tapi ini darah Yesus tertumpah karena dosa kita. Ya, tahun 1945 ada seorang ya kan pria, dia mendaftarkan diri untuk menjadi prajurit. Bapak Ibu Saudara, tapi herannya ya kan dia ini nggak mau pegang senjata. Ya kan karena dia nggak mau menyakiti orang. Ya kan namanya Desmond Bapak Ibu Saudara, Desmond Doss namanya. Desmond Doss ini ya kan ketika dia mendaftarkan diri, ya kan dia diketawain sama teman-teman lainnya. Kamu mau jadi tentara tapi nggak mau pegang senjata. Ya kan akhirnya dia masuklah dalam militer tersebut, tapi dia pilih ke bidang kesehatan. Ya kan saat itu ya kan nggak lumrah, biasanya yang bidang kesehatan itu adalah wanita, prianya ya kan pegang senjata. Akhirnya dia setiap hari dibully sama teman-temannya, bahkan didorong untuk keluar dari militer Bapak Ibu Saudara. Tapi Desmond Doss itu Bapak Ibu Saudara tetap berketetapan hati. Dia mau melayani Tuhan ya kan di bidang militer. Tapi di satu sisi juga dia berkomitmen untuk tidak memegang senjata karena dia tidak mau menyakiti orang lain. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara benar saja. Tahun 1945 kita tahu pecah perang. Amerika melawan Jepang saat itu juga selain kita di Indonesia. Ya kan saat itu di tebing yang namanya Hacksaw Ridge. Ya kan Hacksaw Ridge itu adalah sebuah tebing di Jepang Bapak Ibu Saudara di daerah Okinawa ya. Desmond itu bersama dengan teman-teman ya kan tentara Amerika lainnya Bapak Ibu Saudara ternyata kalah perang melawan Jepang. Mereka terdesak Bapak Ibu Saudara dalam peperangan beberapa hari Bapak Ibu Saudara sampai akhirnya banyak teman-teman Desmond yang terbunuh. Dan Desmond juga ada di area peperangan tersebut. Dan apa yang dia lakukan Bapak Ibu Saudara begitu luar biasa. Ya kan karena posisi tentara Amerika itu di pinggir tebing. Jadi mereka manjat dulu untuk ke area peperangan, jadi di belakangnya itu tebing. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Desmond Doss harusnya bisa saja untuk menyelamatkan dirinya, dia pegang senjata, tetapi dia berkomitmen, tidak. Dan dia justru melakukan, dia rela korbankan hidupnya. Justru dia angkat teman-teman tubuhnya yang terluka, dia turun, ya kan dia ikat, ya kan sama tali Bapak Ibu Saudara pelan-pelan, ya kan di tengah malam supaya nggak ketahuan tentara Jepang, satu-satu dia turunin. Ya kan tubuh temannya sehingga ya kan teman-temannya satu persatu yang masih terluka akhirnya Bapak Ibu Saudara bisa ya kan diselamatkan sampai ke markas mereka. Dan bukan hanya 1-2 orang Bapak Ibu Saudara. Di malam itu Desmond Doss tanpa memegang senjata dia bisa menyelamatkan nyawa 75 tentara Amerika Serikat. Sehingga dia menjadi satu-satunya tentara Amerika yang mendapat penghargaan tertinggi
Dan satu-satunya tentara Amerika Serikat yang tidak pegang senjata. Mungkin Desmond Doss tidak pegang senjata api, tetapi dia punya senjata. Yaitu apa? Iman dia. Karena dia cerita ketika setiap dia turunkan satu nyawa, Bapak Ibu Saudara, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong beri aku kekuatan untuk menyelamatkan satu nyawa lagi. Lihat Bapak Ibu, doa seorang Desmond Doss, dia nggak berdoa Tuhan selamatkan nyawa saya. Tetapi doa seorang Desmond ketika dia turunkan, dia akan tubuh temannya. Tuhan tolong kuatkan saya supaya saya bisa menolong satu nyawa lagi. Lihat Bapak Ibu Saudara, bedanya dengan kebanyakan kita. Kebanyakan kita fokusnya apa? Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Ya, sehingga ketika Tuhan nggak jawab doa kita jadi kecewa. Tetapi Desmond Doss, ya kan tahu hatinya Tuhan. Dia berdoa sesuai dengan hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan apa? Mengasihi jiwa-jiwa. Jika dia berdoa, dia melakukan sesuai apa yang Tuhan mau, dia tolong, dia berdoa, Tuhan berikan saya kekuatan. Bukan untuk apa? Bukan untuk hidup hebat, bukan untuk hidup kaya, bukan untuk hidup ya akan terkenal, bukan. Dia berdoa biar bisa menyelamatkan orang lain. Satu nyawa lagi. Sampai akhirnya 75 orang diselamatkan dan mendapat medali penghargaan tertinggi. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita tidak seperti Desmond Doss. Ya kan, tetapi para rasul juga melakukan hal yang sama. Ya, rasul-rasul, para murid Yesus, ya kan di awal tubuhnya, hidupnya menderita. Ya kan mereka menjadi martir-martir. Ya kan mereka mati demi Injil Kristus. Ya kan cuman Yohanes aja yang matinya karena usia. Yang lain rata-rata matinya mengenaskan. Petrus matinya disalibkan dengan salib terbalik. Ada yang matinya ditombak, ya kan dari dubur sampai ke kepala di India, Bapak Ibu Saudara. Saudara nanti baca ya kisah martir para rasul-rasul, itu begitu menyayat hati. Tetapi kenapa mereka mau melakukan hal tersebut, Bapak Ibu Saudara? Ya, karena mereka tahu bahwa generasi mereka, yaitu kita, butuh pengampunan dosa. Mereka rela mati, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena mereka tahu, ya kan bahwa hidup, ya kan di dalam dosa itu, ya akan lebih mengerikan, Bapak Ibu Saudara, lebih akan menderita. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Mari kita juga belajar. Mungkin kita nggak seperti Desmond Doss, mungkin kita nggak punya panggilan untuk mati martir seperti Rasul Paulus. Tetapi yang bisa kita lakukan, marilah kita hidup sebagai anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Coba kita lihat bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Yesaya 50 ayat yang keempat. Coba kita lihat, ini contoh-contoh beberapa ayat saya berikan buat saudara. Yesaya 50 ayat yang keempat. Perhatikan, Yesaya 50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Perhatikan, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti murid Kristus. Bagaimana caranya kita bisa belajar, bisa menghargai darah Yesus yang sudah menghapus dosa kita? Sederhana. Mulai dari hal-hal yang sederhana seperti ini. Tapi jangan kebalik. Firman Tuhan bilang perkataannya itu harus memberikan semangat. Telinganya harus dipertajam untuk mendengar kesusahan orang. Tapi orang Kristen itu suka kebalik. Yang tajam itu apa? Bukan telinganya. Yang tajam mulutnya. Nanti Bapak Ibu Saudara, yang tajam mulutnya. Bukannya menguatkan orang lain, tetapi suka nusuk. Halo Bapak Ibu Saudara, siapa yang di sini mulutnya masih suka tajam?
Hah? Bertobat. Tegas harus, tapi beda tegas sama tajam tuh. Tajam tuh nyakiti hati orang. Yang harus kita benerin tajam tuh telinga. Suka denger. Ya, kenapa suami istri banyak ribut di rumah? Karena suami-suami malas denger. Betul? Ibu-ibu? Iya. Malas dengar suami-suami. Ya. Bapak-bapak kenapa suka ribut? Karena istrinya juga mulutnya yang tajam. Halo Bapak Ibu Saudara. Yang Tuhan minta telinganya kita harus tajam untuk mendengar. Mulutnya ya kan lembut untuk memberikan semangat kepada orang. Ya, itu contoh nyata. Kita lihat lagi. Ya kan Amsal 11. Kita lihat coba Amsal 11 ayat yang pertama. Amsal 11 ayat yang pertama. Udah ketemu ya? Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan. Tahu neraca apa? Timbangan. Tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Zaman sekarang mungkin bingung batu timbangan ya. Kalau sekarang di pasar-pasar masih ada batu timbangan? Masih ya. Untuk ngukur apa? Ngukur apa? Beras gitu ya. Tuhan bilang, neraca yang serong, timbangan yang gak jujur, ya kan yang berat sebelah, kekejian bagi Tuhan. Ini lihat hal-hal sederhana. Saudara yang dagang, saudara yang kerja, yang usaha, hati-hati. Jangan curang. Ya, jangan curang. Saya dulu pernah punya jemaat, bukan di sini, Bapak bisa di Jawa Tengah. Ya kan dia jualan di pasar. Ya kan dia kasih tahu saya, Pak kalau nggak gini Pak, untung saya sedikit. Ya, dan terus saya bilang, Wah Bapak udah apa berhatiin timbangannya, untungnya banyak. Enggak juga, ya itu Bapak Ibu Saudara. Karena nggak diberkati Tuhan. Jadi kalau saudara punya usaha, saudara harus jujur. Kenapa? Kalau nggak jujur itu apa? Kekejian bagi Tuhan. Saya nggak tahu mungkin, ya kan klien nggak tahu. Pembeli nggak tahu, tetapi Tuhan tahu. Lihat, di rumah tangga sudah belajar berubah. Jadi tubuh dan darah itu bukan hanya bicara kehidupan kita di gereja. Di rumah tangga, punya telinga yang suka dengar, mulut yang penuh belas kasihan, dalam usaha, saudara harus jujur. Apalagi Bapak Ibu Saudara, ya kan zaman sekarang banyak oplosan, ya kan bensin dioplos, tambah air, apalagi beras ya dioplos, minyak dioplos, betul nggak? Ya kan, tujuannya apa? Biar tambah cuan kan, tambah untung kan. Tapi apakah orang-orang seperti itu akan beruntung? Tentu tidak, karena akan mendatangkan kekejian. Kita lihat lagi, contoh lain lagi untuk kehidupan kita sehari-hari. Yehezkiel 18. Yehezkiel 18 ayat 8 sampai ayat yang 9. Yehezkiel 18 ayat 8 sampai 9. Tidak memungut bunga uang atau mengambil riba, menjauhkan diri dari kecurangan, tuh perhatikan. Jangan curang, melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia. Jadi saudara jangan berpikir yang penting saya mentaati Alkitab. Alkitab itu nggak akan bertentangan Bapak Ibu Saudara dengan hukum manusia. Karena hukum manusia pasti hukum positif. Segala perbuatan yang baik. Kalau saudara nggak bisa buat baik, taat sama peraturan yang ada di sekeliling kita, nggak mungkin saudara berbuat benar. Nanti Bapak Ibu Saudara, ya tingkatan paling tinggi kan tindakan berbuat benar. Baru di bawahnya itu buat baik. Saudara nggak bisa buat baik di tengah-tengah kehidupan kita bermasyarakat. Saudara nggak mungkin nyampe hidup benar. Ya kan, ini contoh-contohnya banyak. Ya kan tadi memungut bunga uang, mengambil riba. Ya kan, kalau zaman sekarang mungkin, ya kan saya nggak tahu masih ada nggak. Kalau zaman sekarang ya dipinjol, ya kan bunganya tinggi. Ya kan minjemin uang,
Pak, tapi kan dia butuh uang, Pak, saya pinjemin. Iya, boleh pinjemin, tapi nggak boleh ngambil riba. Ya kan, karena riba itu Bapak Ibu Saudara itu kekejian di hadapan Tuhan. Ya, jadi kalau saudara ada orang datang sama saudara butuh bantuan, ya kan saudara tahu dari muka-mukanya UUD, tahu UUD apa? Halo, ujung-ujungnya duit, Bapak Ibu Saudara, ujung-ujungnya duit. Ya kan dia pinjam uang sama saudara 1 juta. Kalau saudara yakin, ya kan orang ini bisa kembalikan, kasih pinjam 1 juta itu tanpa bunga. Tapi kalau saudara nggak yakin, ya kan saudara berikan, ya kan dengan ikhlas berapa yang saudara mau berikan. Saya udahlah ini ngasih aja 100.000, 200.000, nggak usah minjemin, saya ngasih. Nah itu yang benar di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya jangan ngambil riba. Ya karena kita lihat sekarang banyak orang-orang, saya nggak tahu di antara saudara apa yang saudara banyak terjerat nih sama pinjol-pinjol ini. Ya Bapak Ibu Saudara, saya doakan supaya saudara cepat-cepat bisa beresin tahun ini semua pinjaman-pinjaman saudara, dan kita tahun depan kita nggak usah ya kan pakai pinjaman-pinjaman. Ya kan kita hidup berpada yang ada. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya bukan berarti ya kan Tuhan saya ya kan nggak mau ada pinjaman lagi, terus saudara nggak mau bayar cicilan saudara, ya itu salah juga Bapak Ibu Saudara. Sudah ambil keputusan, saudara harus tanggung konsekuensinya, ya kan. Tetapi ya kan saudara harus tetap upayakan bayar itu. Gimana pun caranya itu prioritaskan. Ya kan yang tadinya saudara bisa makan hotdog, ya kan jadi makan dognya dulu. Jangan ya, Ibu Reni marah. Yang biasa makan hotdog ya udahlah pakai makan nasi aja sama ikan peda aja cukup Bapak Ibu. Yang penting utamakan bayar hutang. Ya kan? Apalagi Bapak Ibu Saudara, merampas tadi, kemudian ya kan mengambil riba, ya kan segala kekejiannya. Perhatikan di ayat yang mulai dari ayat 9, saudara baca nanti di rumah ayat 10, 11, 12. Ya kan ini bicara tentang kehidupan kita sehari-hari. Ya kan bagaimana kita harus beres dulu hukum di dunia, baru kita bisa benar, bisa berupaya melakukan hukum Tuhan. Ya, itu yang kedua Bapak Ibu Saudara. Jadi tubuhnya dilukai agar kita dipulihkan, darahnya dicurahkan untuk menghapus dosa kita. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, apa makna tubuh dan darah Kristus? Makna tubuh dan darah Kristus kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. 1 Korintus 10 ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Perhatikan Bapak Ibu Saudara, makna dari kita bersekutu dengan tubuh Kristus yaitu yang penting apa? Bersekutu dengan pribadi Tuhannya sendiri. Jadi kalau saudara cuma sekedar makan roti, minum anggur, tanpa saudara punya kesadaran dan punya kerinduan untuk semakin dekat sama Tuhan, maka kalau kita lihat bagian lain Bapak Ibu Saudara, mohon maaf, ya kan bisa mendatangkan celaka. Ya saya lupa di mana ayatnya ya, coba ya kita lihat. Sebentar. Ini. Perhatikan 1 Korintus pasal 11 ya, ayat yang ke-27. 1 Korintus 11 ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah. Ya, ayat yang ke-30, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Jadi ini bukan nakutin saudara, tetapi ini menunjukkan tuh
tubuh dan darah Kristus itu harus kita lakukan dengan benar. Gak boleh sembarangan Bapak Ibu Saudara. Karena ketika saudara bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, kita itu sesungguhnya ya akan ditantang komitmen kita untuk mau lebih bersekutu lagi dengan Tuhan. Bagaimana kita bersekutu dengan Tuhan? Ya, firman Tuhan katakan tadi ayat yang pasal yang ke-10 ayat yang ke-16, bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur. Perhatikan. Ya kan? Jadi persekutuan dengan Tuhan, ya kan, bicara persekutuan Tuhan adalah ada dua hal. Ada di dalamnya pengorbanan. Tadi kan kita sudah bahas bagaimana ketika tubuh dan darah Kristus itu makna daripada tubuh Yesus yang mau ya akan disalib, mau disiksa. Ya ada pengorbanan, ada darah Yesus yang dicurahkan. Ada pengorbanan, yang kedua ada apa? Ada pengucapan syukur Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau bersekutu dengan tubuh Kristus, kita harus diingatkan kembali bahwa ikut Tuhan Yesus itu ada pengorbanan. Ikut Tuhan Yesus itu bukan hanya bicara soal nanti mati masuk surga. Itu terlalu rendah Bapak Ibu Saudara. Ikut Tuhan Yesus itu bukan hanya bicara soal disembuhkan, bukan bicara soal doa dijawab, bukan hanya bicara soal mujizat semata. Itu hanya bagian kecil. Tetapi ikut Tuhan yang utama adalah bicara soal pengorbanan. Tuhan sudah berkorban bagi kita. Kita hanya diminta sedikit berkorban buat Tuhan. Apa sih pengorbanan kita? Tubuh kita. Ya, tubuh kita mungkin masih capek. Ya kan, tapi kita harus beribadah. Ya kan, baik ibadah minggu, Bapak Ibu, ibadah minggu tuh sedikit capeknya. Tapi kalau saudara ikut ibadah doa malam, nah itu poinnya tuh lebih gede lagi. Kenapa? Saudara kan capek seharian kerja. Makanya cuma sedikit kan, banyak orang kalau datang ibadah minggu tuh gampang. Tapi ibadah doa, ibadah permata, capek habis kerja. Padahal Bapak Ibu Saudara itu poinnya plus di mata Tuhan. Pengorbanan tubuh kita. Pengorbanan waktu kita. Hari Minggu kan hari libur lah. Ya tentu ini juga Tuhan senang. Tapi kalau saudara tingkatkan doa-doa saudara, ibadah-ibadah tengah minggu, ya poinnya di mata Tuhan tuh bertambah lebih banyak lagi. Ya saudara korbankan tubuh, saudara korbankan waktu, saudara juga ya datang kepada Tuhan juga bawa persembahan kan. Ya, persembahan itu kan, ya kan, mana nggak ada ongkos lagi, ya mungkin ya kan, mana uang cuma segini-gininya lagi. Justru di situ Bapak Ibu Saudara-saudara ditantang untuk berkorban buat Tuhan, bukan buat gereja, bukan buat hamba Tuhan, tetapi berkorban buat Tuhan. Ada pengorbanan, ada apa tadi? Ada ucapan syukur, ya kan, bukannya ngedumel. Makanya datang ke gereja, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perjamuan kudus, saya selalu kan kasih tahu, kita udah tahu nih misalnya minggu pertama perjamuan kudus, siapin hati betul-betul. Hari Sabtunya, saudara kalau bisa, kalau mau perjamuan kudus, udahlah, gak usah jalan-jalan dulu malamnya. Kenapa? Jaga hati, jaga kekudusan. Toh cuma sebulan sekali kita perjamuan kudus. Ya, berdoa. Ibu-ibu siapin baju buat istri dan buat suami dan anak-anak dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Ya, orang tua jaga suasana. Ya kan, supaya hati kita jangan cepat-cepat kesinggung, jangan cepat marah, mau ibadah marah-marahan. Nanti kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Firman Tuhan bilang tadi, hati kita sedang gak layak. Ngerti Bapak Ibu Saudara? Dan konsekuensinya tadi kan saudara sudah baca. Kalau kita sedang gak layak bersekutu dengan dengan layak keadaan hati kita, lebih baik jangan Bapak Ibu Saudara. Ya, makanya penting jaga hati. Nah, kita lihat, ya kan? Ini poin yang ketiga. Jadi perjamuan kudus adalah undangan untuk kita mau hidup bersekutu dengan Tuhan. Nah, kita ke poin selanjutnya, secara cepat saja. Siapa sih yang boleh ikut sakramen perjamuan kudus? Yang pertama, setiap orang yang sudah lahir baru. Ya, udah dibaptis Bapak Ibu Saudara.
Ya kan berarti kan dia dengan iman sudah mengakui bahwa tubuh dan darah Kristus ini bukan hanya sekedar roti, tetapi ada pengorbanan Yesus. Ya. Yang kedua, orang yang sudah bertobat dan hidup dalam pertobatan. Nah, ini yang penting saya bilang tadi. Hidup dalam pertobatan apa artinya? Menjaga kesucian, jaga hati, jaga mata, jaga mulut. Makanya sebetulnya Tuhan tuh bagus bilangnya sesering mungkin perjamuan kudus supaya kita semakin sering jaga hati, jaga mulut. Karena kalau hati kita nggak kudus, Bapak Ibu Saudara, ada yang pernah jalan-jalan ke Bali gitu kan? Ya kan perempuan-perempuan yang lagi haid aja dibilang najis, gak boleh beribadah. Ya ngerti kan gambarannya? Ya kan kita kalau dalam keadaan berdosa, kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, ini ya kan firman Tuhan bilang, malah mendatangkan celaka buat tubuh kita. Makanya penting sekali setiap kita itu hidup terus dalam pertobatan. Poin 1 bagus, kita sudah percaya. Tapi poin kedua nggak kalah pentingnya, terus hidup dalam pertobatan. Kalau bisa bukan hanya mau perjamuan kudus aja setiap minggu. Jaga betul-betul Bapak Ibu Saudara. Ya, yang ketiga apa? Ketiga adalah orang yang sudah ngerti dan bisa menghayati apa sih maksudnya tubuh dan darah Kristus. Artinya begini, ada orang-orang yang belum dibaptis. Ya kan, tapi dia sudah bergereja cukup lama, sudah dengar firman Tuhan, sudah diajari, tapi belum dibaptis. Tapi mau, ya kan mau dibaptis, mungkin belum ada jadwalnya aja, kayak gereja kita belum jadwalnya kali ini. Tapi udah ngerti, ya kan, karena udah cukup dewasa. Bahkan saya tulis di sini, di atas 12 tahun udah bisa, kalau mereka yang ngerti. Ya kan anak remaja 12 tahun kan udah bisa lebih mengerti. Kalau di Israel itu anak 12 tahun itu udah dianggap ya kan sudah bisa dewasa. Tuhan Yesus kan 12 tahun dibawa ke bait Allah. Ya kan nah anak di bawah 12 tahun boleh nggak Pak? Sebaiknya jangan dulu. Kenapa? Dia dikasih tahu hari ini besok lupa. Ngerti nggak? Ya kan kecuali saudara tahu anak saudara, oh anak saya mah pinter. Sekali dikasih tahu umurnya mungkin belum 12 tahun Pak, baru 10 tahun, tapi dia udah ngerti, ya silahkan. Tapi ya kan saya tidak menyarankan. Ya, tetapi bagi orang-orang yang sudah mengerti, orang-orang yang dewasa, udah bisa pikir, udah bisa merenungkan, saudara bisa perjamuan kudus. Tetapi yang keempat Bapak Ibu Saudara, yang jangan bersekutu dengan melakukan perjamuan kudus, ya mereka yang sedang dalam disiplin rohani. Gereja itu ada aturan. Gereja itu ada pendisiplinan, ya kan, dan berdasarkan dengan Alkitab, ya kan, ada tata caranya bagaimana. Jadi saudara berpikir kalau ya kan kalau di sekolah ada aturan, di rumah ada aturan, di gereja nggak ada aturan, jangan salah ya Bapak Ibu. Nanti kita akan belajari di waktunya. Tapi ada disiplin di gereja, disiplin gereja, ya kan, buat jemaat Tuhan yang sedang mengalami disiplin gereja, ya kan, saya minta tidak dulu. Bukan tujuannya untuk tambah hukuman dia, tetapi supaya dia fokus sama pemulihan, ya kan, daripada kehidupannya. Jadi Bapak Ibu Saudara 4 hal ini, ya siapa? Jadi khususnya ya poin yang ketiga, kadang poin yang ketiga ini agak berbeda beberapa aturan gereja. Karena saya bilang tadi, memang pemahaman orang bisa berbeda. Ada yang anak ternyata 10 tahun dibandingkan 12 tahun bisa lebih ngerti, betul nggak? Tapi kita cari amannya saja Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena konsekuensi dari cara yang salah bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, tadi kita sudah baca kan? Di dalam 1 Korintus tadi, ya. Ayat 27 saya bacakan. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Sebab itu ayat 30, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Ya, tapi saya harap saudara jangan jadi ketakutan. Tubuh dan darah Yesus paeh orangnya, enggak gitu Bapak Ibu Saudara. Makanya saudara jaga hati betul-betul. Ya, ingat darah Yesus. Ya kan, oleh sebab itu
Ya kan sebelum tubuh dan darah Yesus sebentar saudara nikmati, saudara beresin dulu. Ya, yang jadi masalah itu kita udah tahu berbuat dosa, ya kan kita masih simpan. Tapi kalau saudara dengar firman Tuhan ini, ya kan saudara teringat, Roh Kudus ingatkan akan kesalahan saudara. Cepat minta ampun sama Tuhan. Supaya kita bisa bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus sebentar. Amin. Karena tubuh dan darah Kristus, walaupun ini hanya perlambangan, tetapi dia punya kuasa, ya kan, atas kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan hanya mendatangkan keselamatan, tetapi mendatangkan mujizat. Asalkan apa? Asalkan diri kita ya akan mengerti, ya akan memahami bahwa ada sebuah pengorbanan Yesus, tubuh Yesus, darah Yesus yang akan berkorban buat hidup saya. Saya nggak boleh hidup terus dalam dosa. Ya kan, apalagi dosa yang saudara benar-benar sadari, saudara lakukan dengan sengaja, itu harus cepat-cepat saudara tinggalkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ingat sekali lagi, kita ini punya kecenderungan dua hal, memberontak dan jahat. Ya kan, makanya Bapak Ibu Saudara, kita perlu bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus untuk menyucikan kita, untuk mengingatkan kita menjauhi setiap dosa-dosa itu. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita